Malam. Pak Andi gimana kabarnya? Alhamdulillah tuh sehat, terus sehat aja deh. Amin. Sudah sarapan kan? Sudah. Apa belum? Sudah. Kalau belum silahkan makan dulu, nanti biar gak lemes. Sudah minum energen. Oh, energen aja. Iya. Baik. Alhamdulillah semoga Pak Andi selalu diberi kesehatan dan saya pun juga sama ya Pak, sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita. Baik Bapak selaku guru di SMA Negeri 1 Indramayu dan saya selaku kepala sekolah dan juga pengajar praktek Pak Andi. Pak Andi, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila sudah mengganggu waktu Pak Andi, tapi sudah ngajar tadi ya Pak Andi ya? Di kelas 10 jam pertama kedua. Kebetulan untuk jam 3 kosong ya? Kosong nanti ada lagi pada cepat. Baik. Makanya tadi Pak Andi silahkan ngajar dulu, jangan sampai kegiatan ini mengganggu anak-anak tidak terpenuhi ya Pak, karena kita itu sekarang dalam rangka memberikan hak anak, memberikan kebutuhan siswa ya Pak. Mari tadi Pak kita sesuaikan dengan kondisi Pak Andi ketika nggak ada di sana. Baik Pak Andi, hari ini adalah pendampingan individu pertama. Walaupun mungkin kita kemarin sudah bertemu ya di dunia maya ya, kita sering ketemu di virtual ya, baik lokal orientasi maupun Bapak ketika belajar modul 1 dengan hasil dan dengan struktur. Baik Pak Andi, pada hari ini tentunya pendampingan kita temanya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nah tentunya kita akan fokus diskusi pada hari ini. Fokus kita pertama adalah diskusi tentang pembelajaran daring. Nah Bapak kan sudah 1 bulan ya ikut pembelajaran daring ya. Nanti kita akan 1 bulan lebih yang baik, yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya Pak ya. Kemudian kita akan diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio. Di lokal organisasi kemarin Pak Utomo mungkin sudah menjelaskan ya bagaimana cara membuat portofolio ya. Panduan yang ada, nanti Bapak ikuti panduan yang ada di LMS itu ya. Baik, kemudian terakhir kita akan diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Kompetensi guru penggerak ada 4 ya Pak. Bapak selaku guru penggerak itu harus memiliki 4 kompetensi itu, diantaranya adalah pengembangan diri dan orang lain, kemudian pembelajaran ya kan, dan pengembangan sekolah ya. Nanti Bapak mana yang kira-kira Bapak ingin tingkatkan, mana yang lebih baik, itu kita akan diskusikan ya. Baik, tenang saja, jangan tegang Pak Andi, senyum saja. Baik, Pak Andi, tentunya kan kemarin Pak Andi sudah belajar daring ya Pak. Nah, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Dan apa yang menjadi capaian Bapak selama 1 bulan ini? Oke, terima kasih Bu. Yang sudah saya praktikkan ada hasil dari pembelajaran daring tentang filosofi pendidikan dan pemikiran adik. Alhamdulillah itu saya dalam mengajar itu berusaha sudah mulai memberikan rencana kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dan melakukan pembelajaran inovasi. Dalam artian pada murid ini saya berusaha memberikan pembelajaran yang anak itu gimana bisa happy dengan pelajaran itu dan juga bisa nangkapnya dengan baik. Meskipun ya ada saja sih anak yang masih resisten dengan dalam artian belum atau tidak mengikuti pembelajaran yang saya rancang, tapi ya namanya jadi tantangan dulu ya. Tapi solusinya ya usaha saya untuk bagaimana dia fokus pada inti kegiatan pembelajaran inovasi yang saya rancang. Ya paling saya ngobrol, ada apa, ada pesan apa. Biasanya kan pastinya setiap ada masalah pasti kan ada solusi itu ya. Kita tahu masalahnya dan kita juga bisa membuat solusinya buat anak itu kan ya saya ngobrol, ada hal apa, kenapa yang lainnya mau aktif kalian asik sendiri dengan kegiatan yang tidak pada sesuai dengan tas atau tugas yang mesti dikerjakan di satu kelas ya itu. Kebetulan saya itu kan pembelajarannya menggunakan ini Bu,
sudah anak-anak mayoritas sudah pada pegang ini apa itu ya? handphone ya. Saya mau memaksimalkan bagaimana supaya HP ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bagi mereka itu ya. Saya menggunakan pembelajaran itu medianya yang saya anukan pakai Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu di sana saya bisa menyebarkan materi, tugas juga LK untuk mereka diskusikan ya. Materi juga nanti bisa sesuai dengan mengikuti gaya belajar anak di kelas, karena kita sadari anak itu kan gaya belajarnya setiap individu berbeda-beda ya. Iya, betul. Ada yang mungkin tipe audio, ada yang mungkin tipe visual atau audio visual gabungannya atau juga kinestetis ya. Saya di Classroom itu menyematkan materi yang setidaknya 3 hal tadi yang saya sebutkan ada. Jadi untuk yang audio ya ada rekaman saya tampilkan, saya postingkan di net. Untuk yang visual saya sematkan berupa slide presentasi yang saya bikin dari Canva atau dari PowerPoint ya. Kalau yang audio visual saya sematkan berupa video. Bisa video itu dari saya sendiri ya, meskipun masih ya belum ini Bu ya ala kadarnya aja lah ya. Yang penting kan apa yang saya sampaikan di video itu anak bisa mencerna, bisa menangkap isinya, dan akhirnya bisa mempraktikkan apa yang saya sampaikan dalam video itu kan. Intinya seperti itu Bu, sudah berjalan Bu ya. Keren, sangat luar biasa nih Pak Andi ya. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak sudah melaksanakan yang kebutuhan belajar sudah dibutuhkan siswa ya. Apalagi tadi Bapak sudah berdiferensiasi ya, Bapak sudah melakukan tes diagnosa tuntai ya Pak ya. Ini anak saya tuh satu kelas kan nggak mungkin dong gaya belajarnya sama kan. Bapak tadi sudah ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang biasa Bapak sudah memberikan kebutuhan ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini sangat luar biasa nih Pak Andi. Terima kasih banyak, baru 1 bulan tapi Bapak sudah mempraktikkan yang sangat luar biasa sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara ya Pak ya, bahwa kita tuh guru tuh belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Tidak, kalau dulu mungkin kan anak itu ikut kata saya. Iya. Teacher center dulu Ibu ya. Iya, sekarang kan harus student center. Baik, kita lanjut Pak Adi. Kemarin kan waktu orientasi kan Bapak juga memilah-milah atau ada rasa khawatiran ya, rasa khawatiran kan selama pembelajaran daring. Nah, sekarang apa saja nih yang menjadi khawatiran Bapak ya, yang Bapak rasakan, baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi nih Pak Andi? Ya, terima kasih Ibu kesempatannya. Ya mungkin yang pada umumnya ya kita gambarnya selalu ya, tidak hanya saya pribadi, mungkin sesama kami CGP kan juga khawatir kami ini tidak bisa menyelesaikan PGP sampai tamat. Karena berbagai macam alasan lah ya, entah faktor kesehatan atau faktor mungkin jobnya di sekolah padat atau ada faktor keluarga ya Bu ya. Kebetulan pas saat kemarin itu awal pembukaan PGP itu tanggal 16, jujur aja waktu itu saya kesehatan lagi alurnya drop. Jadi saya lagi pusing kayak gini, saya hampir oleng juga sih Bu waktu ikut itu. Saya tuh satu ya, saya tahan aja. Saya berusaha untuk ikut lah Bu ya. Kalau memang saya udah jatuh nggak bisa bangun lagi, baru saya nyerah itu ya. Alhamdulillah mungkin Gusto yang ngasih kekuatan, saya ikut sampai dengan virtual itu sampai selesai Bu ya, sampai ketemu cakap-cakap Bu ya, dengan Pak Put, dengan Ibu juga kan, dan dengan guru lain kan, dan juga ada kemarin program Pak Sekolah Bu ya. Jadi mobil utama dalam faktor itu Bu, saya khawatir masalah kesehatan, juga masalah saya kurang bisa membagi waktu Bu ya. Nah, cuma dengan penjelasan dari Ibu dan sebagai PP Pengkajian Praktik dan Pak Utomo bahwa nanti ada proses kita tuh mendampingi katanya. PP itu akan tidak membiarkan liar CGP akan kebingungan sendiri. Tetap kita didampingi dalam hal penugasan, penyelesaian sampai dengan 6 bulan depan kan. Coba pesannya kan waktu itu kan usahakan tugas itu kalau bisa tepat waktu, ya. Kalau misalnya jangan terlalu long jauh sekali
mengumpulkannya takutnya akan menghambat pada tugas-tugas yang lainnya di sesi yang berikutnya Ibu ya. Kemudian katanya waktu itu disampaikan juga pesannya bahwa bila mana ada pertumbuhan pajak itu ya, kalau nggak salah 38 Bu ya. Iya. Kalau saya boleh diizinkan sampai 34 ya, tapi alasan yang saya logis dan bisa diterima entah. Ya, itu Bu ya. Ya, siap. Berarti kekhawatirannya tidak terjadi ya Pak. Alhamdulillah, Bapak ya. katakan bahwa nanti saya lagi sakit nih, nggak bisa mengikuti, tapi alhamdulillah tadi Bapak sudah sampaikan juga bahwa kekhawatiran tidak terjadi kan Pak. Bapak tetap alhamdulillah sehat dan bisa mengikuti pembelajaran daring baik dengan hasil maupun dengan instruktur dengan baik. Dan tugas-tugas Bapak juga dilaksanakan dengan baik, dikerjakan dengan baik. Walaupun memang ada kendala keluarnya. Baik Pak Adi, tentunya tadi selain kekhawatiran yang akan terjadi, Bapak tentu punya harapan-harapan. Harapan yang sudah terwujud selama pembelajaran dari struktur ini apa nih Pak kira-kira? Ya, ini saya secara pribadi sebagai CGP, ya saya ingin menjadi guru yang bisa melayani kebutuhan anak itu. Artinya anak kan sudah memiliki kodrat sejak lahir, seperti itu ya kita nggak bisa lah untuk mengubahnya Ibu ya. Paling kita hanya bisa mengharapkan agar yang nggak baiknya nggak muncul, yang baiknya yang muncul Bu ya. Seperti itu. Jadi saya bisa sebagai guru ingin memberikan pembelajaran yang bisa mengayomi kebutuhan siswa ya, yang saya mampu ya Bu ya, yang saya tampungi Bu ya. Dengan harapan anak-anak itu kan, meskipun saya mengakui bahwa setiap siswa, tidak semua siswa itu suka dengan matematik Bu ya. Iya, benar. Apalagi kalau saya lihat testimoni anak ketika perkenalan pertama dengan siswa saya kan itu nggak ada 10.000, siswanya masih baru, masih polos dari SMP. Kenalan anak-anak, kemudian saya minta testimoni mereka, Bapak katanya mengajar apa? Saya senyum dulu anak-anak, senyum dulu. Oke, kalian pernah nggak menjumpai pelajaran yang banyak matematika? Langsung kan? Kenapa? Dia bilang, wah katanya Pak Menteri itu Pak pusing, banyak itu, banyak rumus. Saya bilang, nah intinya semua Pak, saya memberikan semangat lah Bu ya, saya semangat. Intinya pada akhirnya semua pelajaran itu sama, tidak ada pelajaran yang sulit atau mudah, semua intinya sama. Cuma bagaimana kita itu kalau mengenali karakteristik mata pelajaran. Kalau matematik itu kan memang jujur diakui, kadang itu kan ketemu guru mungkin pengalaman di SD SMP kan sudah tahu ya memang matematika itu dan itu harus belajarnya harus seperti berkelanjutan. Kenapa? Untuk bisa mempraktikkan sistem penyelesaian itu kan kamu harus mengerti konsep, kemudian melihat contoh-contohnya. Nah, kamu itu harus jalani dengan penuh keyakinan diri, jangan menjauhi. Nanti kalau misalnya kalian menjauhi pelajarannya, imbasnya pada tidak suka dengan gurunya juga, itu bahaya kan bilang gitu kan. Alhamdulillah ya, harapan Bapak tadi sudah Bapak sampaikan, walaupun Bapak tadi awal mengajar di kelas 10 matematika, tapi anak ketika sama Bapak sudah hebat ya, karena tadi Bapak sudah melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi. Nah, tentunya tadi kan harapan Bapak sudah terwujud selama bulan ini. Kedepannya nih, adakah harapan baru yang ingin Bapak sampai ke depan? Terus satu bulan ke depan nih apa Bapak? Targetnya apa nih? Target saya ya, yang belum saya praktikkan juga tentang refleksi Bu. Saya kan nggak tahu nih, karena proses kegiatan belajar itu kan dengan ada refleksi kan saya jadi tahu Bu ya, kelebihan dan kekurangan dari rancangan pembelajaran yang sudah saya praktekkan Bu. Kendalanya karena mungkin jadul sebenarnya, saya pengen refleksi sesama guru matematik. Kebetulan yang mengajar kelas 10 itu ada dua, Pak Yus dengan saya Bu ya. Cuma Pak Yus kan mengajar dari kelas 10.1 sampai 10.6, saya 10.7 sampai 10.12. Pas saya pengennya tuh refleksi dari sesama teman guru mereka untuk memberikan terkait dengan apa sih kelemahan saya saat mempraktekkan pembelajaran informasi tadi kan, yang berdifferensiasi tadi kan. Kemudian
coba berikan masukan kepada saya tentang untuk mengatasi kekurangan tadi kan. Kalau kelebihan mah saya nggak akan lihat ya. Gitu. Kalau kelebihan saya nggak lihat, pasti saya nggak akan lihat. Yang akan saya lihat kan kekurangannya Bu ya. Cuma mungkin karena padatnya Bu ya, jam iya Bu, jadwal wajar Bu. Jadi antara saya dengan Pak Yesus belum ketemu waktu yang pas untuk saya boleh berdoa Pak Yesus menunjukkan ke kelas saya, sebaiknya saya juga berdoa kepada beliau supaya sama-sama memberikan apa namanya umpan balik lah Bu ya. Itu Bu. Jadi saya pengennya ke depan itu ada ya entah sebulannya 2 kali atau sekali Bu ya, pengen ada refleksi gitu. Kalau dengan kepala sekolah refleksi kayaknya susah dulu, orang sibuk ya jadi nggak sempat. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa 1 bulan ke depan ini Bapak ini refleksi. Tadi mungkin Bapak pengen refleksi dengan sesama guru ya. Mungkin nanti Bapak juga akan coba refleksi dengan murid. Setelah pembelajaran itu memang ya harus refleksi dengan murid pertama gitu. Anak-anak, maksudnya apa namanya, bagaimana anak-anak hari ini senang tidak gitu kan ya. Nah nanti Bapak bisa refleksi dengan murid, mungkin tidak harus dengan murid. Kalau refleksi dengan murid sudah saya Oh sudah, baik. dengan cara anak itu mengisi di form Google Form itu. Sudah keren. Jadi apa nih keunggulan dan lemah metode yang saya berikan? Udah kamu jangan kasih nama, terima kasih aja boleh silakan. Yang jadi ya, titik wah ini dia aja baik. Dan itu saya terapkan di Google Classroom. Nah sudah keren berarti. Sebagai ya selain sebagai mereka itu menunjukkan kehadiran, juga untuk dapat sendiri saya Bu. Betul, keren. Cuma belum semua siswa memberikan refnya Bu. Ya, jadi paling ada beberapa 10 atau 15 ya dalam satu kelas berbeda Bu ya, ada yang sampai 20 kan. Itu saya baca Bu, saya baca dan saya pelajari untuk masukan buat saya sendiri pribadi Bu ya. Tapi untuk sesama guru matematika saya belum. Oh baik. Tadi berarti Pak Adi tadi pengen sesama guru ya, mungkin beri masukan biar imbang. Itu nanti ada Pak nanti ada sesinya mungkin. Nanti di observasi ada nanti Bapak ada dikasih jawab ada di coaching klinik dan Bapak diberikan penyampaian dari Pak Adi udah sangat luar biasa nih, sudah keren banget ya. Dalam 1 bulan lebih Bapak sudah menerapkan filosofi jadi Wantoro kepada anak-anak. Baik, tentunya nih Pak dari kemarin itu kan sangat menguras ya, apalagi Bapak juga sibuk mengajar di sini. Nah, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan sejawat nih selama Bapak melakukan pembelajaran daring? Selama ini ya alhamdulillah Bu, kepala sekolah cukup memberikan support dan motivasi pada saya dan kemudahan yang lainnya Bu ya. Misalnya saya butuh kolaborasi dengan beliau tidak bahasanya tidak menampilkan lah, siap aja asal nanti tidak terganggu dengan tulisan lain, saya siap nih. Kalau dengan rekan juga sama Bu, saling mendukung juga mensupport terkait dengan kolaborasi untuk kelengkapan, misalnya ada informasi kita saya butuh data untuk kegiatan kita, data misalnya wawancara, survei apa Bu ya, untuk kelengkapan tugas penulisnya rekan-rekan dulu open aja Bu, siap membantu ya, siap membantu juga dengan Pak Jadi juga saya sering jadi kalau ingatkan nih tugas yang belum masuk apa aja. Jadi ada itu Bu, ada komunikasi dan kolaborasi Bu ya. Paspor mendukung ya Pak, juga saya ketemu beliau sangat luar biasa ya, beliau mendukung CKP apalagi di SMA Negeri 1 Indramayu ini banyak banget CKP-nya ya dari tahun angkatan ke-7, 4, 7, 9 itu pasti ada ya Pak. Ini SMA yang 7. Iya, angkatan ya ke-7 sama 9 ya. Baik. Semoga dengan banyak CKP lagi di sini akan ada perubahan yang signifikan untuk kemajuan kualitas SMA Negeri 1 Indramayu. Baik, Pak Adi tadi kan sudah bercerita banyak nih melakukan perubahan yang sangat luar biasa nih, baik berdiferensiasi, baik Bapak tadi juga melakukan tes diagnosa untuk mengetahui ini anak gaya belajar seperti apa loh. Nah ini anak, nah apa yang menjadi dorongan Bapak melakukan itu? Kemarin itu apa saja sih yang Bapak pelajari di modul 1 atau 1.2 sehingga Bapak melakukan itu action di kelas itu? Ya, pada dasarnya kan dari yang modul itu kan
Jadi ada hal-hal baru yang saya baru ketahui lah Bu ya. Betul lah kita waktu kuliah pernah mendapatkan mata kuliah ilmu ilmu pedagogi Bu ya. Cuma kan tidak apa itu kan tidak gambarannya seluas yang dipaparkan oleh Pak Kaki aja di London itu ya. Jadi pada intinya eh, saya mendapat penguatan dan pencerahan setelah juga saya juga bisa bercermin diri, oh ya selama ini saya sebagai guru ya kayaknya masih ini nih masih banyak hal kekurangan yang mesti saya tambah dan saya perbaiki itu ya terkait dengan kita harus dalam proses pembelajaran pengajaran dan bilik ada mengikuti apa modal alam kan dari zaman kan kemudian juga harus inovasi, inovatif dan juga harus memenuhi kebutuhan melayani kebutuhan siswa kan itu siswa belajar harus senang harus intinya jadi seperti itu ya kesan besar kan makanya saya lihat oh iya ya mungkin selama ini saya ada hal-hal yang belum saya lakukan seperti yang melakukan oleh Kiai Dantoro dan jadi poin-poin yang tadi saya sebutkan itu Bu ya saya mulai bahas ini mulai oke lah yang kemarin tapi saya harus tutup lembaran lama bukan lembaran baru intinya saya bagaimana dalam kegiatan belajar publikus matematika Bu ya apalagi matematika testimoni dari anak kan susah gimana cara anak dibuat happy ya. Saya pengen anak itu dibuat happy senang dulu lah kalau sudah senang dengan kegiatan yang kita rancang nanti secara otomatis kita juga akan senang belajar dan mau membuka dalam bentuk kesadaran tanpa kita perintah tanpa kita suruh inspirasi itu Bu. Bagus, sangat luar biasa nih Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan banyak sekali pembelajaran dari filosofi pendidikan Kiai Dewantoro sehingga Bapak itu melaksanakan perubahan yang sangat luar biasa dalam kelas ya Pak Andi ya. Baik Pak Andi, Masya Allah saya senang banget nih ya perubahan-perubahan yang sudah Bapak lakukan. Tentunya nih Pak, anak-anak tuh kok Pak Andi beda sekarang ya. Bagaimana respon pesan didik nih ketika Pak Andi sudah beda gitu? Ya respon anak-anak ya. Selama ini saya lihat ya kan bilang kayak yang tadi pagi kan anak saya ngasih dia ke anak selama ini bapak ngajar kira bisa juga ya saya pengen tahu deh bisa pak enggak nih jangan kamu jawab jangan anak kamu takut nanti bapak kasih tidak enggak iya pak diterima pak alhamdulillah katanya bisa nggak isinya materinya iya tugas bisa paham maksud dan tujuannya untuk kalian nanti mesti ngapain dan yang dilakukan iya katanya jadi selama ini alhamdulillah karena saya juga kalau setiap menutup kegiatan pembelajaran saya juga selalu bertanya kan apakah materi yang saya sampaikan bisa diterima ditangkap tugas-tugasnya sudah dipahami belum dalam menyelesaikannya tapi kan materi sudah berjalan kegiatan sudah selesai anak masih tetap bengong kan gitu. Dan saya juga di akhir pelajaran juga saya selalu memberikan motivasi semangat ke anak-anak ayo namanya belajar itu kan sebuah kesadaran dan ya prosesnya itu kan harus kalian jadi seperti itu jadi kalau kalian ingin lebih memahami materi itu secara baik kalian juga belajarnya harus dengan berkelanjutan jadi intinya saya memberikan kata-kata motivasi ya, dan semangat dan mereka itu menyadari bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan yang dilakukan dan berkelanjutan seperti itu. Nah tadi kan Bapak sudah melakukan banyak hal ya perubahan. Kira-kira menurut Bapak mana yang masih harus ditingkatkan Pak untuk kedepannya lagi? Yang perlu ditingkatkan mungkin pada ini pada itu registrasi. Oh refleksi aja ya. Baik. Kalau khusus ya khusus dengan kasih jalan ya. Kalau mahasiswa sudah ya. Iya. Baik. Baik, Pak Andi sangat luar biasa nih tadi ya. Mungkin ke depan dari Pak Andi ada refleksi aja ya. Tadi Bapak sudah perubahan-perubahan yang Bapak sudah lakukan itu sudah sangat bagus ya, khususnya untuk anak-anak belajar matematika tadi ya Pak. Baik, Pak Andi. Selain itu ada nggak Pak perubahan-perubahan konkret yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Selain tadi misalnya pembelajaran berdiferensiasi. Saya sebagai wali kelas
dalam ya, untuk anak ini saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran dengan cara saya terbuka memberikan kalimat terbuka anak untuk mengisi testimoni mereka tentang apa yang sudah saya lakukan. Itu Bu. Nah, Ya. yang tadi sudah tuangkan bukan cuma tadi kan Bapak udah keren nih melakukan perubahan nih, konsolidasi, kemudian siswa dan lain-lain kan. Itu sudah Bapak tuangkan dalam jurnal belum Pak? Jurnal refleksi? Sudah Bu. Oh sudah. Ya, Alhamdulillah. Di modul 1.1 ya. Ya. Oke, nanti saya cek di LMS nya Pak. Ya. Kemarin saya belum semua sih, baru beberapa orang yang saya cek. Baik, terima kasih banyak kalau Bapak sudah menuangkan apa yang tadi Bapak sudah sampaikan ke dalam jurnal refleksi mingguan, karena memang beberapa CIP kemarin belum menuangkan Pak ke dalam aksi nyata. Baik, kita akan ke langkah portofolio. Kemarin kan di lokal redaksi Bapak sudah belajar tentang bagaimana cara membuat portofolio ya Pak. Nah sekarang Bapak tadi kan sudah banyak cerita nih, tentunya Bapak kan mendokumentasikan ya perubahan-perubahan tadi. Nah, media atau platform apa yang Bapak digunakan untuk membuat portofolio digital? Biasanya saya pakai HP Bu, untuk dokumentasi foto Bu ya. Kemudian untuk presentasi HP juga tetap ya saya videokan ya. Kemudian saya kumpulkan dulu ke YouTube yang channel saya Bu ya. Nah nanti saya kumpulkan, kemudian saya lakukan saya blendednya saya jadi satukannya nanti di model set. Oh gitu. Jadi Bapak sudah menggunakan media tadi ya, YouTube ya, menggunakan HP, ya, kemudian Bapak ke YouTube ya. Jadi saya kan keliling Bu. Jadi ketika anak-anak ini kan lagi kolaborasi kan, saya keliling sambil nenteng-nenteng. Oh gitu ya. Nenteng-nenteng tab. Iya. Ada bentuknya video, ada yang foto, keliling gitu Bu. Tujuannya agar anak saya lagi diperhatikan oleh gurunya, jadi mereka dia nggak serius belajar, jadi kembali kepada arwah belajar itu. Iya, bagus Pak Ade nih, keren banget nih. Bapak sudah menggunakan video kan ya tadi ya, kemudian Bapak masukin YouTube ya. Nah, di dalam YouTube tadi komponen apa yang Bapak tuangkan? Komponen apa nih? Ada yang di drive juga ya, di YouTube juga ya tadi itu untuk membuat portofolio digital tadi itu Pak, untuk menyimpan lah data Bapak. Komponen apa sih yang tuangkan di situ? Pertama kebebasan mereka berpendapat. Oh gitu. Jadi saya berpesan dulu untuk siswa yang bahasanya cakap dalam presentasi Bu. Kan namanya juga anak, ada yang pemalu Bu ya, ada pemalu, ada yang memang dia tuh PD-nya tinggi ya, dia mampu menjelaskan di depan kelas. Itu saya dokumentasikan Bu, ada videonya di sini juga Bu. Jadi nanti saya lihat ya Pak. Ya, di sini ada. Kemudian saya videokan, kemudian saya masukkan ke YouTube, kemudian saya sharekan ke Facebook saya, supaya mendapatkan respon kepada siswa lain. Artinya jempol gitu pulang. Jadi yang terbaik itu saya jadikan contoh untuk model saya, dan saya masukkan ke Facebook. Nah itu gunanya portofolio digital Pak. Ya gunanya kan supaya tidak hanya siswa lain, orang lain atau sekolah lain bisa mengikuti apa yang sudah Bapak lakukan ya kan. Kalau yang siswa yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara depan, paling saya ngelihat slide presentasi. Jadi nanti slide presentasi itu dijadikan sebagai contoh untuk anak penjelasan berikutnya. Bahwa ini contoh presentasi seperti ini, jadi bikin slide-nya seperti ini, dan masih disimpan juga di Google Drive, masih ada. Baik Bapak, keren banget sama kuasa, itulah gunanya portofolio digital ya Pak. Nanti Bapak sambil selain di YouTube, di link, di drive, mungkin nanti Bapak bisa simak nanti panduan saya kasih ya Pak, yang panduan bagaimana membuat portofolio digital supaya nanti Bapak ketika butuh tinggal di sini sudah tertera rapi ya Pak ya. Sudah keren sih Bapak, tadi udah keren dari YouTube, dari di drive link ya, berupa gambar, video, dan aksi anak-anak ya Pak ya ketika di dalam kelas. Baik Pak Andi, terima kasih banyak. Kita lanjut tentang peta posisi diri dan cara pengembangan diri.
Di dalam calon guru penggerak ini Bapak tentunya kemarin kan sudah dibahas tentang kompetensi yang harus dimiliki calon guru penggerak ya Pak. Di antaranya adalah pengembangan diri dan orang lain, kemudian kepemimpinan pembelajaran, kemudian kepemimpinan manajemen sekolah dan pengembangan sekolah. Nah, dari kompetensi 4 ini nih, apa yang sudah baik menurut Bapak? Dari 4 tadi yang saya sebutkan, apa yang kira-kira Bapak sudah baik? Yang sudah masih ini Bu ya, masih menjajah gitu Bu ya. Karena tadi kan karena belum ada revisi itu merasa belum baik Bu ya. Dari tempatnya Iya. kayaknya ada deh yang bisa baik. Tapi mungkin dari saya berusaha memberikan penampilan menjadi mati itu Bu ya. Ya. Saya kan dalam banyak itu kan ya tidak hanya itu menuangkan menyimakkan materi itu maksudnya. Saya juga menggunakan krisis Bu. Krisis itu tujuannya nggak krisis itu kan. Jadi itu sebagai pemimpin pelajaran dulu ya kayaknya Bu ya. Iya. Pemimpin pelajaran Bu. Berarti rendah nih. Jadi Bapak yang dari 4 ini berarti tadi pemimpin pembelajaran Bapak sudah keren kan? Jadi sebagai krisis tujuan saya itu Bu, sebelum masuk tugas saya pengen tahu dasar anak itu sampai di mana. Di mana Bu ya? Kalau sekiranya misalnya masih kurang menyerap saya, ya saya melakukan remedial teaching. Ya, dengan cara membuka lagi tugas-tugas mereka untuk kita bedah bareng-bareng. Ya. Jadi itu Bu, jadi baik krisis, kemudian untuk asesmen diagnostik juga Bu, dan non diagnostik saya juga pakai bro saya berikan karena ini bukan anak diminta untuk ya meskipun tidak wajib semuanya Bu ya, tapi kan gambaran saja untuk memberikan gambaran bahwa di kelas ini tuh anak-anaknya atau maunya seperti apa dengan cara pengemasan pembelajarannya kan, supaya saya bisa mengikuti sesuai dengan kebutuhan anak tadi. Iya. Ya, jadi saya melakukan asesmen juga Bu, asesmen kognitif ya, dan asesmen non kognitif itu di samping memang kurikulum juga pernah ngirim sih. Cuma kepuasan saya kalau saya sendiri sebagai per orang sebagai guru mata pelajaran pengen tahu untuk mapel saya itu gimana. Nah itu dulu yang menjadi pembuka pikiran saya bahwa kalau betul-betul ya saya itu yang mereka butuhkan adalah bla 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 bla. Nah itu yang jadi saya terjemahkan untuk PR saya yang selanjutnya ke depan saya melangkahnya kayak apa. Iya baik siap. Alhamdulillah dari cerita Bapak tadi ya, dari awal Bapak cerita, kemudian tadi juga tentang Bapak menggunakan krisis ya kan, untuk sejauh mana nih anak-anak mengetahui pembelajaran yang Bapak sampaikan. Jadi berbagai media variasi itu mungkin Bapak tadi sudah bagus ya di kepemimpinan pembelajarannya. Nah sekarang yang ingin Bapak tingkatkan di mana nih? Dari 4 kompetensi tadi yang ingin Bapak bulan ini mau ditingkatkan nih, misalnya tadi kan Bapak dari 4 kompetensi tadi Bapak kan sudah bagus nih yang pembelajarannya nih, kemudian pembelajarannya. Nah untuk depan ini sebulan depan ini Bapak apa yang ingin ditingkatkan? Dari kompetensi yang Bapak ingin mencapai apa sih untuk 1 bulan ini? Apakah Bapak ingin pengembangan diri dan orang lain? Atau Bapak ingin untuk pengembangan diri orang lain sih. Ini sih emang sudah ada bayangan sih Bu ya. Saya kebetulan di sekolah ini sebagai KM GMP. Alhamdulillah. Jadi saya punya kelas maya di rumah itu kan minta, ayo kan guru kita coba yuk bikin sesuatu yuk. Kemudian tapi sesuatu itu hasil dari kita sendiri loh, jangan cuma pindah dari orang lain kemudian ditaruh di kelas untuk anak-anak lihat. Saya lebih kerennya kayak gimana kita itu bikin pelajaran sederhana terkait dengan materi juga. Mungkin anak akan merasa lebih puas kalau yang di video itu yang tampil itu dia sendiri, dan guru yang orang lain di YouTube itu. Saya itu mengajar ya, sudah mulai mengajar kan, dia sendiri pun siap. Besok ganti aja, misalnya hari ini siapa yang jadi model, atau bulan depan siapa yang jadi model. Nah
Nanti saya siap mendokumentasikan dalam bentuk video. Nah, itu kebetulan teman-teman matematik ya matematik kayak yang saya beberapa orang yang saya ajak ngobrol gitu ya, secara non formal aja Bu ya. Ya, mereka mau dan setuju aja sih Bu, mau gitu ya. Tapi yang sudah berjalan yang sudah punya fisik yang bisa ditunjukkan baru sebatas pada kita membuat lembar kerja siswa. Jadi kan untuk diskusi kan kita mesti buat lembar kerja supaya apa lebih terfokus pada esensi pembelajaran yang dibawakan ya. Nah, saya udah dengan beberapa guru kayak Pak Daud bilang udah juga CGP Bu, juga sudah mendalui dari saya Bu. Saya juga sama belajar juga. Jadi kita sharing kan Bu. Termasuk juga tentang pembuatan admin guru. Kayak saya sekarang ini lagi bikin modul aja untuk matematika Bu ya. Meskipun memang masih belum selesai, artinya masih proses. Tapi saya bisa bikin sendiri. Sebenarnya setelah saya bikin, maksudnya tidak nyontek orang lain, benar-benar saya bikin sendiri dan sendiri capek sendiri, keluarnya sendiri. Nah nanti kalau misalnya emang bagus hasilnya, ya saya juga berbagi ke guru yang lain. Baik, sangat luar biasa dari Pak Adi, itu keren banget ya. Jadi Bapak ke depan Bapak ingin kompetensi yang Bapak tingkatkan adalah pengembangan di orang lain. Apalagi Bapak adalah ketua MGMP yang dari SMA ya. Itu sangat mendukung banget ya Pak, Bapak untuk berbagi juga kan ilmu yang diberikan oleh FASIL, oleh instruktur. Mungkin Bapak tadi berbagi di MGMP tadi ya Pak, sehingga kompetensi yang pengembangan di orang lain ini Bapak akan bisa tersalurkan ya, sudah ada wadahnya ya Pak Andi ya. Baik, nah ya sekarang kan pemerintah menggalakkan tentang kombel ya Pak. Nah, kombel itu nanti bisa dimanfaatkan oleh guru-guru yang dari sekolah supaya ketika guru-guru ada masalah bisa terselesaikan. Baik Pak Andi, alhamdulillah tidak terasa kita di akhir pendampingan dari pagi saya kenyang ini. Baik Bapak, kita sebentar lagi akan berakhir. Apa pembelajaran atau ide baru nih setelah sesi ini? Apa Bapak punya ide baru ke depan seperti apa setelah pendampingan ini? Tadi kan kita sudah banyak ngobrol, berdiskusi nih. Ide baru apa yang muncul nih setelah pendampingan ini, Pak? Itu utamanya tetap pada saya bagaimana mengemas agar pembelajaran inovasi yang saya lakukan ini anak merasa terlayani. Ya, artinya gini. Kalau yang sudah berjalan kan ini hanya tidak semua ya, hanya beberapa yang itu ada yang masih belum bisa diajak. Depan saya mengusahakan bagaimana agar anak-anak juga memiliki pemikiran yang sama dengan saya, bahwa memandang sebuah pekerjaan itu adalah suatu kebutuhan yang sesuai dengan kodrat manusia, khususnya manusia yang merdeka. Jadi belajar itu adalah suatu konsep, adalah hal yang sebuah kebutuhan kesadaran pribadi. Jadi bagaimana supaya anak mau belajar, tapi kita nggak usah disuruh mereka dari sini. Oh iya, waktu belajar nih, saya siap. Itu loh, itu yang menanamkan itu tuh, yang masih belum tergambarkan secara real kepada dalam diri anak, tertanam dalam diri anak. Baik, insya Allah nanti Bapak apa yang tadi Bapak harapkan ya kan, ide-ide nanti Bapak akan memberi ide-ide yang sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga apa yang tadi Bapak harapkan insya Allah tercapai gitu kan ya. Baik Pak Andi, satu lagi nih, apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki atau yang sudah baik dari pendampingan ini, terutama nih untuk saya nih Pak, berikutnya saya harus apa nih, apakah pendampingan ini masih ada yang dirasa kurang atau gimana? Yang jelas mengajar pakai sangat dibutuhkan terutama dalam hal tadi ya, yang saya tugas, akhirnya saya dalam menyelesaikan tugas atau refleksi ya, betul tidak sejalan dengan pemikiran keadil. Ya. Karena itu kan, nah buat apa saya ngikut kegiatan kok, tapi ilmunya nggak kepake itu ya, karena mungkin saya kurang
kurang mengajak atau kurang tidak didampingi oleh Pak Hasil atau TP-nya Bu ya. Jadi mohon maaf Bu, sebenarnya bukannya saya nggak aktif di grup Bu ya, saya nyimak sih Bu. Nyimak ya. Cuma dalam diri saya kalau emang saya ada yang saya pasti saya Ya, siap. kalau saya udah paham ya udah Oke. itu langsung action aja Bu. Iya, ya, siap. Action, Bu. Baik, Gitu, Bu. keren ya. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Kalau memang dirasa, memang tugas kami mendampingi ya Pak, mendampingi Bapak di sini. Apa kira-kira masalah yang Bapak hadapi kan? Mungkin nanti kita diskusi bareng-bareng ya kan, supaya nanti ke depan itu ya ada solusi ya kan. Tadi ini udah sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika sudah mengganggu Bapak. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari Pak Adi. Semoga kita semua satu kesehatan sehingga nanti ke depan Allah akan mudahkan, Allah akan beri kita kemudahan dalam segala hal. Karena semua ini adalah untuk perbaikan anak kita dan generasi bangsa yang cerdas dan bermartabat sesuai dengan visi Indramayu bermartabat. Baik Pak Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau ngajar. Terima kasih juga Bu atas saya. Oke, sami-sami. Mohon kesabaran Ibu aja deh. Gak apa-apa, siap. Gak apa-apa. Kalau misalnya malam-malam di kedua HP-nya. Gak apa-apa, siap. Dan ini juga Bu, pembelajaran di LPS kan kadang-kadang masih